Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel A Games Academy. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang aplikasi MATLAB atau Matrix Laboratory. Ini adalah episode nomor 1 tentang pengenalan MATLAB. Mari kita mulai dengan pengertian apa sih itu MATLAB, kemudian terkait dengan manfaat dari aplikasi MATLAB sendiri. Lalu kita akan belajar tentang hal-hal penting pada bagian tampilan di MATLAB. Kemudian kita juga akan belajar tentang dasar-dasar fungsi dalam MATLAB. Oke, yang pertama yaitu terkait dengan pengenalan MATLAB. MATLAB singkatan dari Matrix Laboratory dan merupakan suatu bahasa pemrograman yang dibuat dengan tujuan untuk membantu perhitungan yang rumit. Bisa juga terkait dengan simulasi suatu sistem yang ingin disimulasikan, dan biasanya dibutuhkan di pengetahuan tentang matriks yang dapat dipelajari dalam ilmu matematika. Di sini saya menggunakan MATLAB versi R2013B. Bisa juga dapat dipelajari di web di mathworks.com seperti pada tampilan di sini. Selanjutnya yang kedua terkait dengan manfaat MATLAB, yaitu yang pertama dalam bidang matematika, terutama dalam aspek komputasionalnya, yaitu seperti dalam analisa matrik, reduksi data, fungsi Bessel beta, dan persamaan diferensial, dan juga fungsi trigonometri dan beberapa fungsi kompleks lainnya. Lalu yang kedua dalam bidang grafik, dalam pembuatan 2D scatter, 3D scatter, grafik garis, poligon, grafik polar, dan plot histogram. Lalu yang ketiga terkait dengan programming script and function, yaitu terkait dengan contohnya seperti struktur kontrol, for, while, if seperti perulangan, manipulasi string, debugging. Lalu selanjutnya dalam bidang data and file management, yaitu terkait dengan untuk mempercepat data import dan export menggunakan aplikasi MATLAB. Lalu selanjutnya adalah terkait dalam bidang GUI building, lalu advanced software development, lalu yang terakhir yaitu dalam bidang desktop environment. Lalu selanjutnya terkait dengan tampilan pada awal pada MATLAB. Yang pertama yaitu membahas terkait dengan current folder, yang merupakan lokasi folder yang sudah digunakan. Lalu ada toolstrip, merupakan tombol-tombol fungsi perintah. Yang ketiga ada command window, merupakan jendela perintah utama atau yang berfungsi untuk memasukkan suatu perintah-perintah untuk menjalankan suatu fungsi yang sudah diberikan. Lalu ada workspace, merupakan lokasi variabel-variabel yang sudah digunakan. Lalu yang terakhir ada command history, merupakan rekaman perintah yang sebelumnya telah dilakukan. Jadi seperti perintah-perintah yang sebelumnya dilakukan akan tersimpan di command history. Di MATLAB sendiri atau Matrix Laboratory menggunakan suatu function atau sebuah kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan suatu prosedur di MATLAB. Jadi semua data disimpan dalam bentuk matriks. Nah, dijelaskan bahwa command window itu merupakan jendela perintah utama atau untuk masukkan perintah. Jadi untuk menjalankan pada command window ini kita harus masukkan perintah apa saja sih? Biasanya di sini untuk menggunakan suatu rumus matematika untuk mempermudah dalam penghitungan matematika. Misalnya di sini untuk menjalankan perintah kita perlu pendeskripsian variabel. Misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan 9. Nah, dari perintah-perintah yang sudah dimasukkan akan tersimpan di workspace. Berapa sih nilai yang sudah kita masukkan di input, dia akan disimpan di workspace, yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 7, C sama dengan 9. Kalau variabel-variabel yang sudah disimpan, kita bisa melakukan segala perhitungan yang sudah disimpan yang variabel-variabel yang sudah disimpan, seperti A plus C minus B bagi A 12.600. Nah, itu contoh perhitungan untuk mempermudah dalam matematika. Mata bisa menggunakan seperti itu juga. Lalu juga bisa pendeskripsian yang lain seperti
sama dengan sin pi per 9 minus cos pi per 9 minus 0,5977. Nah, di sini untuk mempermudah rumus yang panjang seperti ini di matematika bisa menggunakan MATLAB dengan pi sendiri merupakan sama dengan 3,14. Nah, segala hal perintah-perintah yang sudah dimasukkan di command window akan disimpan di workspace. Nah, bisa juga untuk seperti ini akar dengan untuk mendeskripsikan suatu akar menggunakan rumus S Q RT buka kurung misal 25. Nah, 5. Jadi setelah kita melakukan pemasukan perintah di command window, dia akan keluar di workspace. Oke, selanjutnya yaitu di MATLAB ini bisa mendeskripsikan berapa sih panjang dari rumus-rumus itu bisa digabungkan untuk mendapatkan nilai-nilainya. Jadi di command window ini hanya mendeskripsikan satu rumus. Nah, di sini bisa menggunakan new script. Di sini bisa dia bisa menggunakan semua langsung pada satu kali run, bisa mendeskripsikan semua rumus. Seperti misalnya H pi 9 seperti yang ada di command window seperti ini. Bisa langsung sekali run, bisa digabungkan mendapatkan nilai dengan sekali run, misalnya dalam run. Ini langsung bisa kita lihat di workspace atau di command window dari perintah yang sudah di runkan di script yang tadi. Nah, ini langsung ketemu. Kita bisa hilangkan yang tadi, bisa misalnya dengan CLC untuk menghapus semua command window dan clear all untuk yang di workspace. Nah, kita ulangin lagi untuk melakukan suatu perintah untuk mengerankan. Jika sudah, kita lihat lagi. Nah, dia langsung keluar lagi pada tadi file yang kita namai dengan coba 1, hanya dengan minus K sama dengan 5. Nah, dia akan keluar di workspace-nya. Nah, ini command history merupakan yang sudah perintah-perintah yang sudah kita runkan. Nah, di MATLAB juga MATLAB ini juga lebih utama untuk membantu dalam operasi matriks. Nah, di sini matriks itu ditulis di sini yaitu dengan kurung siku, yaitu 1, sebagai contoh 1, 2, 3, lalu dengan ordo 3x3. Nah, seperti ini. Bisa juga seperti ini. Dengan ordo yang sama, yaitu 3x3. Nah, bisa dua hal, bisa satu yang seperti ini, bisa juga yang seperti ini untuk penulisan matriks. Baiklah, saya tutup pengenalan MATLAB-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.